The Strongest System, Bab 1026, 5 Keterampilan Iblis Sejati Qi. Beberapa hari kemudian, Lin Fan belum bangun dari tidurnya. Saat ini, dia bertarung melawan musuh terkuat dalam lingkaran reinkarnasi. Dalam kehampaan, Lin Fan berdiri tegak. Di depannya ada budak emas raksasa yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Cahaya di belakang kepalanya sangat menyilaukan. Itu seperti terik matahari yang menyinari seluruh dunia, memurnikan langit dan bumi. Ini adalah cahaya sifat Buddhis, sebuah cahaya intrinsik yang bersukaria dan tumbuh dengan kekuatannya sendiri. Segala sesuatu tentangnya berada pada tahap penyelesaian, tanpa kekurangan dan hambatan, gratis. Jika ini adalah leluhur Buddha tanpa batas sejati, cahaya sifat kebudaan secara alami akan mampu menyinari seluruh dunia dan menembus seluruh keinginan dan kebohongan duniawi. Namun, karena ini adalah cahaya sifat Buddhis dari Sang Buddha masa depan tanpa batas, ia dipenuhi dengan sifat licik dan jahat, yang mengutamakan menyihir masa. Dosamu sangat besar, dan kamu diselimuti oleh api karma jahat. Pada saat yang sama, Anda dikurung oleh 3 racun, keinginan, kemarahan, dan kebodohan. Satu-satunya cara bagimu untuk memiliki harapan hidup adalah jika kamu meletakkan pisau daging dan berpindah agama di bawahku. Sang Buddha masa depan tanpa batas angkat bicara. Wajah seriusnya memancarkan sinar kemasan. Hal ini terutama terjadi pada simbol swastika di dahinya, yang selanjutnya memancarkan kekuatan tak terbatas. Sang Buddha masa depan tanpa batas dapat mengintip ke masa depan dan menguasainya, menghindari segala hal mulai dari karma dan pembalasan. Dalam ras Buddha di daratan tak berujung, dia adalah salah satu dari 3 makhluk terkuat. Omong kosong, milikmu benar-benar penuh dengan racun dari 5 jeroan dan 6 isi perutku. Setiap makhluk di dunia ini ternoda. Itulah hakikat alam, hakikat dunia yang sesungguhnya. Jenis, melihat segala sesuatu, yang Anda lakukan tidak lebih dari sebuah bentuk pelarian. Namun, Anda berani berbicara tentang ajaran kepada Anda sesungguhnya. Lin Fan meraung. Pada saat ini, Lin Fan tidak lagi mengeluarkan kekuatannya untuk ini. Dia berada dalam kondisi optimal saat ini. Ledakan, kekuatan luar biasa berkumpul dalam ribuan keterampilan mistik seni bela diri. Dalam sekejap mata, semua keterampilan mistik ini dikerahkan. Satu demi satu, mereka berubah menjadi serangkaian naga keterampilan mistik yang melingkari seluruh kehampaan. Satu telapak tangan mengejutkan surga. Satu telapak tangan mengguncang bumi. Milikmu sungguh Tuan sejati dari semuanya. Lin Fan meraung saat dia langsung memasuki pembantaian melawan Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Di tempat ini, Lin Fan maha kuasa. Namun, hal yang sama juga terjadi pada Sang Buddha masa depan tanpa batas. Kota Daun Maple. Tidak kusangka setelah sekian lama, kita akan kembali ke tempat asal kita. Ketika Qiyu Zanyu melihat kota yang dikenalnya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapinya. Itu benar, Jin Zenggu menganggukkan kepalanya. Segala sesuatu di sini sangat familiar. Di pintu masuk kota, ketika para penjaga melihat konvoi sang putri yang telah kembali, mereka secara alami menurunkan penjaganya. Saya ingat tidak ada korban bencana atau hal semacam itu di kota Daun Maple saat kita pergi, kan? Qiyu Zanyu melihat keluar dan melihat banyak pengungsi dengan kulit menguning dan pakaian compang camping duduk di tembok kota, wajah mereka dipenuhi ekspresi putus asa. Ketika Jin Zenggu melihat ini, dia berbalik ke arah Feng Yanyun dengan penuh tanda tanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Hai, Feng Yanyun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak perang dan hal-hal lain yang terjadi di kota hutan Maple. Daerah di perbatasan kota semuanya hancur. Orang-orang ini adalah pengungsi yang melarikan diri dari sana. Saya sudah mengatur agar orang-orang merawat mereka. Saya yakin kami akan bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. Qiyu Zanyu dan Jin Zenggu bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia. Ketika mereka mendengar kata-kata Feng Yanyun, mereka juga memahaminya. Seniman bela diri yang ahli dalam keterampilan mistik seni bela diri akan puas selama mereka dapat mencapai kondisi kultivasi yang lebih tinggi. Tapi, rakyat jelata ini hanya bisa menanggung bencana dan tragedi. Mereka berdua bertukar pandang satu sama lain saat mereka memahami dalam hati mengapa sang putri ingin mereka datang ke kota hutan Maple. Dia ingin mencari bantuan mereka. Saat ini, keduanya ragu-ragu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Mereka harus memastikan kakak mereka aman. Dengan itu, bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal ini? Berpikir seperti itu, keduanya terjebak dalam dilema. Ketika Feng Yanyun melihat ekspresi mereka berdua, dia angkat bicara, alasan mengapa saya mengundang kalian berdua kembali adalah karena saya berharap kalian dapat meminjamkan bantuan kepada kami. Ketika Qiyu Zanyu dan Jin Zenggu mendengar itu, hati mereka membeku. Memang benar seperti yang mereka duga. Apa yang harus kita lakukan? Jin Zenggu tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Maple Forest City adalah kampung halaman mereka. Sekarang setelah mereka berada di sini dan melihat keadaan saat ini, mereka tahu bahwa meskipun mereka ingin pergi, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Mereka hanya akan menyimpan keengganan dalam hati mereka sendiri. Qiyu Zanyu tidak mengatakan apa-apa, tapi akhirnya menganggukkan kepalanya dalam diam. Putri, kami akan menyetujuinya. Namun, pertama-tama Anda harus membawa kami ke tempat yang luas, kata Qiyu Zanyu. Saat Feng Yanyun mendengar kata-kata itu, dia melompat kegirangan, tentu. Ekspresinya sangat emosional melebihi apapun.
Dia tahu bahwa kedua pria sebelum dia benar-benar ingin tinggal sekarang. Kota hutan Maple memiliki makhluk kuat dalam kondisi keabadian sejati. Tapi, hanya ada satu dari mereka, dan itu adalah orang di sampingnya. Jika ada 3 makhluk abadi sejati di kota hutan Maple, mereka pasti akan lebih percaya diri pada kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan, alasan mengapa Qiu Zanyu dan Jin Zengwu menginginkan tempat yang luas adalah agar mereka dapat membangun ruang rahasia bawah tanah untuk menampung Lin Fan di dalamnya. Kalau memang ada masalah, mereka harus memastikan kakak mereka masih terlindungi. 3 tahun kemudian, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu sudah tinggal di kota hutan Maple selama 3 tahun sekarang. Pada saat yang sama, mereka telah menjadi pilar pendukung kota hutan Maple. Setiap penyusup yang mereka temui semuanya dikirim mundur di bawah kekuatan Qiu Zanyu dan Jin Zengwu. Bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk yang kuat, keduanya menggunakan senjata abadi tingkat tertinggi, jaring langit dan bumi. Oleh karena itu, praktis tidak ada orang yang menjadi tandingan mereka. Berkali-kali, mereka membuat musuh mundur. Pada saat yang sama, tinggal di kota hutan Maple tahun demi tahun membuat perasaan mereka berdua semakin mendalam terhadap kampung halaman mereka. Pada saat ini, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu memandang Lin Fan, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan mengeluarkan ekspresi kecewa. Sudah 3 tahun berlalu, dan kakak belum juga bangun, kata Jin Zengwu. Hai, kalau saja kita tahu apa yang sedang terjadi, itu akan menyenangkan. Kakak benar-benar tidak bertanggung jawab. Tidak bisakah dia setidaknya memberitahu kita berapa lama dia akan tidur? Qiu Zanyu juga berkomentar. Ayo pergi, kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa kembali kali ini. Jin Zengwu melanjutkan. Qiu Zanyu menganggukkan kepalanya sebelum menekan tombol. Dengan itu, tempat tidur di depannya perlahan-lahan turun ke tanah semakin dalam setiap saat hingga hilang sepenuhnya dari pandangan. Qiu Zanyu kemudian mengeluarkan pecahan batu satu demi satu dari cincin penyimpanannya untuk menutup pintu masuk ruang rahasia dengan erat, sehingga terlihat sama dengan lingkungan luar. Jika keduanya tidak memimpin, tidak ada yang akan tahu bahwa ada ruang rahasia di tempat ini. Setelah itu, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu terbang ke dalam kehampaan. Dalam 3 tahun terakhir, kedua kondisi kultivasi mereka telah meningkat pesat, dan mereka sekarang menjadi makhluk dengan kondisi kultivasi penuh yang abadi sejati. Mereka adalah 2 makhluk terkuat di seluruh kota hutan Maple, dan dihormati oleh semua orang di sini. Di hati banyak rakyat jelata, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu adalah pelindung mereka. Di aula utama kota hutan Maple, dengan bantuan Qiu Zanyu dan Jin Zengwu, Feng Yanyun berhasil memberantas masalah internal kota dan mengambil alih sebagai penguasa. Adapun Qiu Zanyu dan Jin Zengwu, mereka menjadi eksistensi tingkat atas kota. Apakah semuanya beres dengan benar? Wajah Feng Yanyun dipenuhi sedikit kekhawatiran. Tapi, ketika dia melihat ke arah Qiu Zanyu dan Jin Zengwu, wajahnya masih menunjukkan rasa terima kasih yang sangat besar. Karena keduanya telah membantu kota hutan Maple untuk bertahan melawan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu, maka kota tersebut dapat mencapai keadaan seperti sekarang ini. Ya, Qiu Zanyu dan Jin Zengwu menganggukkan kepala. Feng Yanyun tahu bahwa kakak keduanya sudah tertidur lelap sejak lama. Dia telah mendengar bahwa kekuatan kakak mereka ini sangat luar biasa. Jika dia terbangun, masalah apapun akan menjadi tidak penting. Namun, dia memiliki sikap skeptis terhadap fakta ini. Merancang, saat ini, sudah ada pasukan besar yang berkumpul di luar kota hutan Maple. Aura pasukan ini jauh dari biasa, membawa ki pembunuh yang sangat tajam. Ini adalah ki pembunuh yang memiliki dampak luar biasa. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Di kedalaman pasukan ini, kakak senior, kamu memang penuh ide. Untuk berpikir bahwa Anda akan mencari ki pembantaian, ki keputusasaan, ki ketakutan, ki bencana, dan ki pembunuhan dari menghasut perang manusia biasa. Dengan 5 ki yang terkumpul, 5 ki keterampilan iblis sejati, yang telah kita kembangkan akan mampu menembus ke tingkat berikutnya, dan mencapai kondisi kultivasi penuh. Seorang pria yang tampak jahat terkikik. Selama bertahun-tahun, kami telah menyebabkan begitu banyak perang, dan telah lama mengumpulkan 5 ki dalam jumlah besar. Mulai hari ini dan seterusnya, kota hutan Maple ini akan lenyap seluruhnya menjadi asap. Namun, kakak senior, aku pernah mendengar bahwa 2 orang dari kota hutan Maple memiliki senjata abadi bersama mereka. Mungkinkah kamu telah menemukan cara untuk melawannya atau semacamnya, kakak? Pria itu bertanya. Tentu saja, ketika saatnya tiba, Anda akan mengetahuinya sendiri. Bab 1027, kita akan dipukul sampai mati. Di luar kota. Ketika Qiu Zanyu dan Jin Zengwu melihat pemandangan ini, mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Ada yang salah. Para prajurit pasukan raksasa di depan mata mereka memancarkan aura aneh. Ini adalah aura yang tidak seharusnya ada pada manusia biasa. Faktanya, bahkan ada dewa pembunuh iblis yang terbentuk di kehampaan hanya dari aura yang terpancar dari para prajurit ini. Feng Yanyun juga merasakan hatinya tegang saat melihat ini. Dia kemudian melihat ke arah mereka berdua, bagaimana aura para prajurit dari negeri Yue ini begitu hebat. Hati-hati, pasti ada masalah di dalamnya. Qiu Zanyu memperingatkan dengan hati-hati. Di bagian terdalam tentara Yue, dia bisa merasakan 2 aura yang sangat kuat. Di saat yang sama, ini adalah 2 aura yang dia kenal. Mereka pasti pernah bertengkar satu sama lain sebelumnya. Akhirnya,
jaring langit dan bumi menyebabkan pihak lain mundur untuk terakhir kalinya. Hahaha, pada saat ini, tawa yang heboh terdengar dari dalam tentara Yue. Dua sosok melayang ke dalam kehampaan dan menatap ke arah Qiu Zanyu dan yang lainnya. Qiu Zanyu, Jin Zenggu, kalian berdua sebaiknya datang dan bersiap menghadapi kematian. Muncul bersamaan dengan suara mengamuk itu adalah kekuatan tak terbatas yang mengguncang seluruh dunia. Kekuatan hanya dari suara itu saja menyebabkan gelombang kejut menyapu seluruh prajurit kota hutan Maple. Qiu Zanyu mengambil satu langkah ke depan dan menghilangkan gelombang kejut dengan telapak tangannya, tidak kusangka kalian berdua. Tentu saja, sudah beberapa bulan sejak pertarungan dulu. Hari ini, bersama adik juniorku, kami di sini untuk menguji kekuatan kalian berdua. Luo Li tertawa terbahak-bahak. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu maju selangkah dan berdiri tegak di kehampaan. Mereka kemudian berbisik satu sama lain, awas. Kedua orang itu sama sekali bukan tandingan kita. Tapi, fakta bahwa mereka berani datang ke sini hari ini berarti mereka punya semacam cadangan. Tentara Yue ingin menyerang kota hutan Maple kita. Selama kita berdua bersaudara masih ada, tidak ada di antara kalian yang akan berhasil. Jin Zenggu meraung. Apakah begitu? Luo Li terkekeh pelan sebelum melirik ke arah Feng Yanyun, penguasa kota daun Maple benar-benar baik. Kamu akan lebih dari cukup untuk aku bawa pulang dan gunakan sebagai budak. Haha. Tawa menyeramkan itu tak ada habisnya saat dia menyibakkan jubahnya ke samping, pergi. Seolah-olah mereka dikuatkan dengan aura misterius, tentara Yue meraung tanpa henti sambil bergegas keluar seperti binatang berbentuk manusia. Aduh, mencari kematian, jaring langit dan bumi. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu meraung saat kekuatan di dalam tubuh mereka bergemuruh. Jaring langit dan bumi melayang dengan lembut di kehampaan dan menutupi seluruh langit dalam sekejap, menyelimuti semua orang dari pasukan raksasa negeri Yue. Ini adalah kekuatan senjata abadi tingkat tertinggi. Karena keduanya berada pada tingkat budidaya penuh kondisi keabadian sejati, kekuatan senjata abadi tingkat tertinggi juga meningkat. Meskipun mereka masih belum bisa mengeluarkan potensi penuhnya, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Luo bersaudara sama sekali. Haha, apa kalian pikir kita tidak punya apa-apa lagi? Luo Li tertawa terbahak-bahak sebelum dia berbalik ke kehampaan dan berteriak, Tuan Tua Infernal Requiem, tolong serang. Pada titik ini, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu benar-benar terkejut. Luar biasa, itu memang senjata abadi tingkat tertinggi. Di tangan mereka berdua, potensi harta karun abadi benar-benar terbuang sia-sia. Hanya di tangan Tuan Tuamu Infernal Requiem, senjata itu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aura dingin melonjak ke seluruh kehampaan. Seorang pria tua yang berdiri di atas seekor naga yang terbentuk dari ki yang tidak menyenangkan terbang mendekat dan muncul di kehampaan. Tuan Tua Infernal Requiem. Ketika Qiu Zanyu dan Jin Zenggu melihat pria tua ini, wajah mereka berubah total. Ini adalah Tuan Tua yang memiliki reputasi baik dan merupakan makhluk abadi emas. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tak disangka Luo bersaudara bisa mengundang keberadaan yang begitu mengerikan. Saat ini, bukan hanya Qiu Zanyu dan Jin Zenggu yang terkejut. Bahkan wajah Feng Yanyun pun terkejut. Pria tua yang selalu berada di sisi Feng Yanyun merasakan keringatnya juga bercucuran di punggungnya. Tuan Tua Inferno Requiem adalah makhluk abadi emas. Mengapa dia ikut campur dalam urusan manusia biasa? Pria tua itu bertanya dengan ngeri. Senjata abadi kelas tertinggi ini akan menjadi milikku. Tuan Tua Inferno Requiem tertawa terbahak-bahak saat dia membuka telapak tangannya lebar-lebar, menyebabkan hukum keabadian emas bergetar. Ini adalah senjata abadi tingkat tertinggi, sesuatu yang luar biasa. Jika keduanya memiliki kekuatan keadaan mistik immortal, bahkan mungkin Tuan Tua Inferno Requiem akan menganggap ini menjadi sedikit rumit. Tapi, keadaannya berbeda saat ini. Keduanya hanyalah makhluk negara abadi sejati. Jika mereka ingin melindungi senjata abadi tingkat tertinggi ini, mereka benar-benar sedang bermimpi. Haha, kematianmu ada di sini. Luo Li tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang Qiu Zanyu dan Jin Zenggu. Pada saat ini di dalam ruang rahasia. Saat ini sudah ada jurang bawah tanah yang digali dengan dalam. Sebuah tempat tidur tergeletak di sana, sangat menarik untuk dilihat. Sosok di tempat tidur itu tidak bergerak seolah-olah itu adalah orang mati yang hidup di sana. Tapi pada saat ini, sosok tak bergerak itu tiba-tiba membuka kedua matanya lebar-lebar dan berteriak dengan kata-kata vulgar. Sialan, sang Buddha masa depan tanpa batas ini benar-benar terlalu licik. Memikirkan bahwa hanya ketegangan kesadarannya saja yang mampu menjebak yang mulia untuk waktu yang lama. Lin Fan mengumpat. Namun, dia sangat senang dengan hasil akhirnya. Setelah dia menghilangkan kesadaran sang Buddha masa depan tanpa batas, Lin Fan memperoleh poin pengalaman yang luar biasa banyaknya. Tapi tiba-tiba, Lin Fan tercengang. Dia telah menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan lingkungannya. Di manakah di dunia berdarah ini milikmu sesungguhnya? Mengapa tempat ini gelap gulita? Lin Fan terkejut. Mengumpulkan kekuatannya, dia menerangi seluruh tempat. Tapi ketika dia melihat sekelilingnya, Lin Fan tercengang. Dinding, jurang yang dalam, mengangkat kepalanya, sepertinya ada semacam tombol di atasnya. Ledakan, tanah berguncang ketika sesosok tubuh muncul dari bawah tanah. Di mana tempat ini? Kemana perginya kedua adik kecilku itu? Tidak disangka mereka berani menyembunyikan kakak mereka di bawah tanah. Apakah mereka benar-benar mengira yang mulia sudah mati? Lin Fan mengumpat dalam hatinya.
Ini menjadi sangat canggung sekarang. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya. Tempat ini sedikit lebih asing. Dia sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Dia kemudian melayang ke dalam kehampaan dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Untuk sesaat, dia benar-benar bingung. Kenapa dia berada di tengah kota sekarang? Pada saat ini, Lin Fan merasa ada beberapa gaung kekuatan yang dihasilkan di depan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melangkah keluar, dia menemukan sesosok tubuh berlari dengan marah ke tanah. Lin Fan segera mendarat dan meraih orang itu sambil bertanya, "Oi, di mana tempat ini?" Ketika orang yang sedang berlari melihat Lin Fan, dia tertegun, ini adalah kota hutan Maple. Sedang terjadi perang di luar. Dan, sepertinya kita berada di pihak yang kalah. Cepat lari. Kota hutan Maple, di manakah tempat ini? Lin Fan bingung saat ini. Di dunia manakah Qiu Zanyu dan Jin Zenggu mati? Mereka tidak mungkin membuangnya karena mereka pikir dia terlalu merepotkan untuk dihadapi, bukan? Tapi, dia melihat pakaian di tubuhnya. Mereka rapi dan layak seolah-olah baru saja dibersihkan. Sepertinya ada orang yang merawatnya. Lupakan, itu bisa menunggu. Saatnya memeriksa apa yang terjadi di luar terlebih dahulu. Lin Fan terjun ke dalam kehampaan dan menuju ke arah di mana semua keributan itu terjadi. Jika Lin Fan tahu bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas telah menghabiskan 3 tahun penuh waktunya, dia akan memarahi omong kosong itu. Di medan perang, bam, sama seperti peluru, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu dikirim terbang dan menggali langsung ke dalam tanah. Haha, tanpa senjata abadi tingkat tertinggi, kalian hanyalah semut. Luo bersaudara tertawa terbahak-bahak. Mereka membuka sisi mulutnya dan menyedotnya, memasukkan kelima ki yang terbentuk di sekitarnya ke dalam perut mereka. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu berjuang untuk berdiri diam. Memuntahkan seteguk darah segar, mereka melihat ke atas ke dalam kehampaan. Senjata abadi tingkat tertinggi ditahan sepenuhnya oleh Tuan Tua Inferno Requiem, dan menolak untuk mendengarkan perintah mereka. Ketika Feng Yanyun melihat hal ini, wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi putus asa. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar dari kehampaan. Kenapa kalian berdua mengubur yang mulia di bawah tanah? Ketika Qiu Zanyu mendengar suara ini, wajahnya yang sangat pucat tiba-tiba berubah menjadi sangat gembira. Dia berteriak, "Kak, akhirnya kamu bangun. Cepat datang selamatkan kami. Kami akan dihajar sampai mati oleh orang lain." "Apa? Siapa yang punya nyali untuk memukul adik kecilku?" Saat Lin Fan mendengar ini, dia marah. "Sialan, bukankah ini sama sekali tidak memberikan wajahmu?" Ketika Feng Yanyun yang putus asa melihat ke atas ke dalam kehampaan, wajahnya berubah menjadi kebingungan. Semut yang mana lagi ini? Beraninya, Luo Li mengangkat kepalanya dan menyalak. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah serangan telapak tangan raksasa menghantam wajahnya. Mencari kematian, Lin Fan mendengus dingin. Bam! Sebuah ledakan terdengar saat Luo Li langsung berubah menjadi genangan darah, sekarat dengan cara yang lebih buruk dari yang dia duga. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Saat ini, Feng Yanyun hanya tercengang. Bab 1028, sedikit berharga bagimu. Apa ini? Lin Fan membuat pintu masuk yang mendominasi saat kekuatannya bergemuruh. Saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, kekuatannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mengubah Luo Li yang sombong dan sombong itu menjadi genangan darah dalam sekejap, sama seperti dia memukul lalat. Kekuatan Luo Li ini cukup baik. Tidak hanya itu, dia telah mengembangkan keterampilan mistik yang tak tertandingi, keterampilan iblis sejati 5 ki. Ini adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dikembangkan, dan membutuhkan kekuatan 5 ki. Adapun kekuatan 5 ki, hanya akan terbentuk dalam keadaan tertentu oleh makhluk hidup di dunia. Dalam kasus kelompok Luo Li, mereka memilih untuk mengolah bentuk paling rendah dari 5 ki, yaitu memanfaatkan 5 ki manusia biasa untuk membantu budidayanya. Jika mereka bisa memicu perang antar makhluk kuat, 5 ki yang terpancar akan lebih mengerikan. Pada akhirnya, hal itu akan menyebabkan 5 ki keterampilan iblis sejati mereka berubah menjadi sangat menjijikkan. Namun, mengingat kekuatan Luo Li dan kelompoknya, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk memicu segala bentuk perang antar makhluk kuat? Sepertinya ini tidak sepadan dengan waktuku. Lin Fan berdiri di kehampaan dan merentangkan telapak tangannya, menyerap aura yang terpancar dari Luo Li dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Merasakannya, dia hanya bisa melontarkan ekspresi meremehkan, 5 ki yang sederhana dan polos, bentuk terendah dari semua jenis 5 ki. Bam! Lin Fan menggenggam jari-jarinya dan segera meledakkan ki. Kakak laki-laki, Qiu Zanyu dan Jin Zenggu sama-sama sangat emosional saat ini hingga air mata hampir mengalir di wajah mereka. Sekarang setelah kakak mereka terbangun, kehidupan mereka sejak saat ini pasti akan jauh lebih santai. Sekarang, kalian berdua, mengapa kamu menguburku di bawah tanah? Lin Fan mendengus dingin. Namun, dia tidak berniat menyalahkan keduanya. Melihat segala sesuatu di hadapannya saat ini, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kak, ceritanya panjang. Baik Qiu Zanyu dan Jin Zenggu menghela nafas seolah-olah mereka memiliki banyak masalah dalam pikiran mereka tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Baiklah, cukup. Selesaikan dulu situasi di sini sebelum membicarakannya. Tatapan Lin Fan terfokus ke depan saat dia melangkah maju. Adik laki-laki Luo Li berdiri di kehampaan dengan mata terbuka lebar seperti mata sapi.
Dia menggigil tak terkendali saat keringat mengucur di dahinya seperti butiran air. Pikirannya dipenuhi dengan kejadian sebelumnya. Kakak laki-lakinya baru saja ditampar sampai mati oleh orang ini, tidak meninggalkan satu pun potongan pun. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Saat ini, Lin Fan muncul di sampingnya. Sepertinya waktu masih terhenti di kehampaan saat ini. Satu-satunya hal yang bisa didengar hanyalah air liur yang tertelan dan tenggorokan yang terombang-ambing. Aura kematian segera menyelimuti dirinya saat tangan dan kakinya menjadi sedingin es. Seolah-olah dia baru saja bertemu dengan keberadaan paling mengerikan di seluruh dunia ini. Bukankah kamu termasuk orang yang kurang ajar? Lin Fan berdiri di sampingnya dan berbicara dengan nada lembut dan tenang yang tidak senang atau marah. Namun, ada makna tersirat yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Kamu pikir kamu benar-benar kuat, bukan? Adik laki-laki itu merasakan tenggorokannya tercekat sejenak saat mulutnya menjadi kering. Kedua tangannya gemetar saat ini karena dia benar-benar ingin melawan. Namun, entah kenapa, rasanya seluruh tubuhnya terpaku di tempat oleh aura konyol, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin menyatakan nama sektenya agar pihak lain takut padanya. Namun, bahkan sebelum dia selesai mengucapkan kata-katanya, sebuah aura pedang yang sangat tajam menembus tubuhnya. Saya tidak peduli dari sekte mana Anda berasal. Semua itu tidak penting bagiku. Lin Fan berbicara dengan acuh tak acuh saat pedangnya melesat ke seluruh tempat, segera mencabik-cabik semut di sampingnya. Faktanya, bahkan hukum keabadian sejati di dalam tubuhnya hancur sebelum berubah menjadi kekuatan murni dan menyatu kembali ke langit dan bumi. Dia terlalu lemah, jadi Lin Fan tidak memperoleh poin pengalaman sama sekali. Dengan kematian Luo bersaudara, serangkaian kabut hitam melayang keluar dari tengah-tengah para prajurit negeri Yue yang seperti binatang buas saat ini. Seolah-olah kabut hitam ini adalah semacam dewa iblis yang merasuki mereka, dan kini menguap menjadi ketiadaan. Seolah-olah mereka baru saja kehilangan seluruh kekuatan yang mereka miliki, para prajurit dari negeri Yue itu terjatuh ke tanah, lumpuh. Lin Fan menundukkan kepalanya dan melirik sambil memperlihatkan senyuman jijik di bibirnya. Tidak disangka mereka akan menggunakan trik murahan dan curang seperti itu. Dia telah melihat fakta bahwa keduanya menggunakan keterampilan mistik untuk memunculkan potensi dalam diri prajurit fana ini. Akibatnya, esensi, roh, dan vitalitas mereka terbakar habis-habisan sebelum habis sepenuhnya, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan hidup mereka juga. Ini adalah keterampilan mistik yang jahat. Namun, sepertinya Luo bersaudara tidak berniat membiarkan para prajurit negeri Yue ini kembali hidup-hidup. Mereka pasti ingin mereka semua mati di sini dan diubah menjadi bentuk 5 ki yang paling murni untuk memasok budidaya mereka. Tapi saat ini, orang yang paling terkejut adalah Feng Yanyun. Dia tahu bahwa kakak keduanya tertidur sepanjang waktu. Saat ini, sudah 3 tahun penuh. Awalnya, dia mengira alasan mengapa dia tertidur adalah karena dia pasti menerima pukulan mental yang besar atau semacamnya. Dengan itu, dia tidak berpikir kalau dia bisa sekuat itu juga. Namun saat ini, dia benar-benar memahami kenyataan. Bagaimana ini bisa kuat lagi? Ini benar-benar mengerikan. Kakakmu, Feng Yanyun tidak tahu harus berkata apa lagi. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu tersenyum bangga, kakak kita sangat kuat. Dengan adanya dia, tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Ini adalah kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Hal ini terjadi bahkan ketika jaring langit dan bumi memiliki Requiem Inferno Tuan Tua. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak merasa takut sedikit pun di dalam hati mereka. Dengan adanya kakak mereka, satu-satunya jalan yang menunggu orang itu adalah kematian. Saat dia menatap sosok tegak di kehampaan itu, mata Feng Yanyun bersinar karena tidak percaya. Tak terbayangkan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, Lin Fan menatap Tuan Tua Inferno Requiem, yang sedang mengembangkan jaring langit dan bumi, sambil tersenyum tipis. Orang tua, apakah kamu mencoba mengolah harta karun adikku? Lin Fan bertanya. Old Master Inferno Requiem telah lama menyadari apa yang terjadi di tempat kejadian. Namun, hal itu tidak mengganggunya sedikit pun. Fakta bahwa Luo bersaudara terbunuh bukanlah sesuatu yang membuatnya terkejut. Dia adalah seorang dewa emas. Membunuh kedua sampah itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri dalam hitungan detik. Saya hanya menginginkan senjata abadi tingkat tertinggi ini. Saya tidak akan mengganggu dan mengganggu kalian. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda segera pergi. Kalau tidak, setelah aku selesai mengolah senjata abadi kelas tertinggi ini, aku akan mengajak kalian untuk menghangatkan tanganku. Tuan Tua Inferno Requiem berteriak. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, tidak disangka bahwa makhluk tingkat rendah yang berada di tingkat keabadian emas akan berani menjadi begitu sombong. Jika saya membiarkan orang seperti Anda mencapai kondisi kultivasi penuh keabadian emas atau bahkan level yang lebih tinggi, saya khawatir dunia tidak akan memiliki cukup ruang untuk menahan ego orang tua bangka seperti Anda saat itu, bukan? Mudah, mencari kematian. Tuan Tua Inferno Requiem sangat marah ketika dia menamparkan dengan telapak tangannya, mengirimkan keterampilan mistik yang tak tertandingi yang meledak secara merajalela. Frost Inferno Requiem Surgawi. Auranya meledak saat ki yang tidak menyenangkan menyelimuti seluruh dunia. Di saat yang sama, kekosongan itu sepertinya langsung terisi dengan aura dingin. Kemanapun ia lewat, semua yang ada di sana membeku. Bahkan spirit ki sendiri sedang terkunci di dalam es saat ini.
Aura yang sangat menusuk tulang melonjak ke seluruh langit dan bumi. Ini adalah keterampilan mistik tak tertandingi yang bisa membekukan orang menjadi es batu sambil mengirimkan ki yang tidak menyenangkan ke dalam tubuh mereka. Ini bukanlah keterampilan mistik biasa, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh makhluk abadi emas. Jika bukan karena Lin Fan ada di sekitar sini, Qiu Zanyu dan yang lainnya pasti sudah lama menyerap ki yang tidak menyenangkan ke dalam tubuh mereka. Dengan itu, aura dingin akan membekukan mereka seluruhnya, mengubah mereka menjadi manusia mati. Beberapa kemampuan di sana, Lin Fan terkekeh. Namun, dalam sekejap, bibirnya sedikit melengkung, tapi, sayang sekali itu masih jauh dari cukup. Aduh, keterampilan mistik dimensi. Dengan satu kilatan, Lin Fan muncul di hadapan Tuan Tua Inferno Requiem. Ketika Tuan Tua, yang sedang sibuk mengolah jaring langit dan bumi dengan seluruh kekuatannya, melihat sosok yang muncul di hadapannya, dia tertegun sebelum berseru dengan takjub, "Kamu." Lin Fan menunjukkan dengan jarinya, yang tampak seperti jari dewa. "Keabadian emas tingkat rendah, saya kira Anda memiliki sedikit nilai bagi Anda." Lin Fan tersenyum dengan tenang. Namun, dari sudut pandang Tuan Tua Inferno Requiem, jari biasa itu terlalu mengerikan, membuatnya gemetar ketakutan. Bab 1029, Kerugian Besar. Kekuatan Lin Fan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu. Dan, ini semua berkat Sang Buddha masa depan tanpa batas. Selama 3 tahun yang dia habiskan di ruang itu, Lin Fan berduel sengit dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tidak hanya keterampilan mistik seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan, itu juga memungkinkan Lin Fan untuk mengembangkannya ke tingkat puncak. Lebih jauh lagi, ketika dia akhirnya mengalahkan Sang Buddha masa depan tanpa batas, kesadarannya telah memberi Lin Fan poin pengalaman yang luar biasa banyaknya. Meskipun dia hanya menunjukkannya dengan satu jari, itu adalah sesuatu yang memiliki kemauan tertinggi dari pedang Dao. Ini bahkan lebih buruk lagi setelah Lin Fan menggabungkan semua pemahamannya menjadi satu kehendak pedang. Bahkan keterampilan mistik tingkat atas dari Sekte Langit dan Bumi pasti tidak akan menandingi gerakan satu jari ini. Anda, Tuan Tua Inferno Requiem tampak terkejut. Sepertinya semua kekuatan di tubuhnya telah diputus oleh satu aura pedang ini, sehingga menyebabkan munculnya ruang hampa. Dengan itu, semua kekuatannya sepertinya membeku, karena dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Memanfaatkan momen ini, Qiu Zanyu dan Jin Zhengu langsung merebut kembali jaring langit dan bumi. Ding! Jari itu diarahkan ke dahi Tuan Tua Inferno Requiem. Bagi siapa, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, menyebabkan keringat bercucuran deras. Tunggu, Tuan Tua Inferno Requiem angkat bicara saat matanya dipenuhi rasa takut yang tak ada habisnya. Dia telah menemukan bahwa kekuatan orang di hadapannya ini jauh dari biasa. Bahkan dia sama sekali bukan tandingan orang ini. Saya tidak sabar. Bibir Lin Fan menyeringai saat dia menunjukkan jarinya. Seperti riak air, lingkaran mulai menyebar berlapis-lapis. Mata Tuan Tua Inferno Requiem terbuka lebar saat tubuhnya sedikit menggigil saat pedang Will menembus jari Lin Fan, menembus tepat ke dalam tubuhnya. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Qiu Zanyu dan Jin Zhengu melihat apa yang terjadi di kehampaan, hati mereka dipenuhi kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan kakak mereka dengan Tuan Tua Inferno Requiem ini. Tapi dari kelihatannya, itu terlihat sangat aneh. Berderak, tiba-tiba, suara yang bersih dan tajam terdengar dari kehampaan. Kedengarannya seperti pecahan kaca, bersih dan rapuh, namun sangat dingin untuk didengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku, Tuan Tua Inferno Requiem, telah menguasai dunia sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh di sini? Hati Tuan Tua Inferno Requiem dipenuhi dengan kemarahan. Dia adalah makhluk abadi emas yang telah berkuasa di seluruh dunia dengan budidaya inovatif seumur hidup. Satu-satunya alasan dia datang ke sini kali ini adalah karena dia telah mendengar tentang senjata abadi tingkat tertinggi dari Luoli. Tapi, tak disangka dia harus jatuh di sini. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik ke arah Old Master Inferno Requiem, lalu berbalik untuk menuju ke sisi Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. Kak, dia. Qiu Zanyu memandang ke arah Old Master Inferno Requiem dalam kehampaan dengan gugup. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Retakan. Saat dia merasa bingung dengan situasinya, wajah Tuan Tua Inferno Requiem tiba-tiba mulai hancur menjadi pecahan yang menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Tubuhnya yang tersembunyi di balik pakaiannya mulai pecah dengan cara yang sama. Setelah itu, aura pedang dalam jumlah tak terbatas keluar dari tubuhnya, memenuhi dunia dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh Old Master Inferno Requiem seperti supernova saat ini. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Bam! Sebuah ledakan meledak pada saat berikutnya, dan Tuan Tua Inferno Requiem yang tampak jahat itu lenyap seperti asap. Ding! Selamat, kamu telah membunuh Tuan Tua Inferno Requiem Dewa Emas tingkat rendah. Ding! Poin pengalaman plus. Ding! Memperoleh keterampilan mistik yang tak tertandingi, embun beku Inferno Requiem surgawi. Lin Fan tidak menyangka bahwa keterampilan mistik akan muncul setelah ledakan. Dia kemudian mengambilnya di tangannya. Keterampilan mistik ini tidak lemah sama sekali. Namun, hanya saja kekuatan Tuan Tua Inferno Requiem tidak terlalu bagus, dan terlebih lagi, dia pernah bertemu dengan orang sakit seperti Lin Fan. Jika orang biasa yang pernah bertemu dengan Old Master Inferno Requiem, satu-satunya hasil yang mungkin mereka dapatkan adalah kematian.
Setelah Lin Fan mempelajari keterampilan mistik, rune keterampilan mistik lainnya muncul di dalam tubuhnya. Saat dia membalik telapak tangannya, udara dingin bergemuruh, bahkan membekukan ruang itu sendiri. Ini akhirnya menjadi keterampilan mistik tak tertandingi yang bisa dia gunakan untuk digunakan. Tidak disangka Tuan Tua Inferno Requiem akan mati begitu saja. Ketika Feng Yanyun melihat segala sesuatu di hadapannya, dia sangat terkejut hingga dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Lin Fan memandang Feng Yanyun dan pria tua di sampingnya, merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu siapa keduanya, atau bagaimana Qiu Zanyu dan Jin Zhengu mengenal mereka. Melihat raut wajahnya, Qiu Zanyu dan Jin Zhengu langsung menyampaikan kepada Lin Fan semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Saat Lin Fan mendengar semuanya, dia membeku, 3 tahun. Benar, kakak, kamu sudah pingsan selama 3 tahun, kata Qiu Zanyu. Aku akan meniduri Tuan Buddha masa depan tanpa batas yang terkutuk itu. Tidak disangka dia akan mencuri dariku selama 3 tahun waktuku. Sekarang Lin Fan menyadari bahwa dia tertidur selama 3 tahun penuh, hatinya terbakar amarah yang tak ada habisnya. Ini sungguh tidak manusiawi. Pada awalnya, Lin Fan masih merasa bahwa dia telah memperoleh penghasilan dengan menghancurkan kesadaran Sang Buddha masa depan tanpa batas itu. Tapi sekarang dia tahu dia telah pingsan selama 3 tahun, dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Sialan, dia telah menyia-nyiakan 3 tahun lagi. Jika dia menghabiskan 3 tahun itu untuk membunuh makhluk kuat, seberapa hebatkah kondisi kultivasinya saat ini? Mungkin, dia bahkan mungkin telah mencapai kondisi Dewa Surgawi atau yang lainnya sekarang. Lin Fan dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar. Faktanya, dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh Sang Buddha masa depan tanpa batas tanpa ampun. Namun kemudian, dia hanya menghela nafas untuk melampiaskan ketidakbahagiaan di hatinya. Lupakan, sekarang keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa dia katakan. Terima kasih. Feng Yanyun angkat bicara. Di masa lalu, dia memiliki keberanian untuk mencoba mempertahankan Qiu Zanyu dan Jin Zhengu. Tapi, menghadapi Lin Fan saat ini, dia tidak memendam pemikiran seperti itu sama sekali. Itu karena dia tahu bahwa orang di hadapannya ini bukanlah seseorang yang dapat dikendalikan oleh kota kecil seperti kota hutan Maple. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat betapa pria ini begitu dingin padanya, Feng Yanyun merasa sedikit canggung di hatinya. Namun, dia tidak berani merasakan sedikit pun ketidaksenangan. Meskipun dia adalah penguasa kota hutan Maple, dia tahu bahwa dia hanyalah seekor semut di mata makhluk yang begitu kuat. Sekarang, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan terus mengikutiku atau akan tetap tinggal di kota hutan Maple ini? Lin Fan bertanya. Tentu saja, kami mengikutimu, kakak. Sekarang setelah kamu membunuh Luo Li itu, kota hutan Maple ini akan aman mulai sekarang, kakak. Qiu Zanyu tertawa kecil. Itu benar, kota hutan Maple saat ini memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam 3 tahun terakhir kami berada di sini, kami berdua telah mendirikan sekolah seni bela diri. Meskipun itu bukan pada titik di mana semua orang sedang belajar seni bela diri, masih banyak siswa yang cukup mampu. Jin Zhengu menambahkan. Lin Fan terkekeh, tidak kusangka kalian berdua telah melakukan begitu banyak hal dalam 3 tahun terakhir. Namun, tenanglah, karena ini adalah kampung halaman kalian, tentu saja aku juga tidak akan duduk diam. Pada saat itu, Lin Fan membalikkan telapak tangannya, mengerahkan teknik penyegelan sumber secara instan. Saat dia menarik garis dengan jarinya, sebuah aura pedang tertanam di dalamnya. Setelah penerapan teknik penyegelan sumber, seluruh kota hutan Maple diselimuti di dalamnya. Kehendak pedang yang dimasukkan ke dalamnya bahkan merupakan milik pribadi Lin Fan. Ini adalah kehendak pedang yang bahkan bisa membunuh makhluk kuat Golden Immortal. Dia berpendapat bahwa ini seharusnya cukup kuat. Aku sudah memasang segelku di tempat ini. Bahkan jika kalian bertemu musuh di masa depan, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah, kata Lin Fan. Terima kasih, kakak. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu secara alami dapat merasakan betapa hebatnya formasi yang menyelimuti kota hutan Maple. Bahkan jika itu adalah mereka, tidak mungkin mereka bisa menahannya. Feng Yanyun sangat berterima kasih. Jika dia bisa, dia bahkan akan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Lin Fan. Kak, kita mau berangkat kemana sekarang? Qiu Zanyu bertanya. Lin Fan ragu-ragu sejenak. Sejujurnya, dia sendiri tidak terlalu jelas tentang kemana mereka harus pergi sekarang. Kami akan kembali ke sekte dulu. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Mereka mungkin sudah menganggapku mati sekarang, kata Lin Fan. Bab 1030, mungkinkah dia membelot? Lin Fan membawa Qiu Zanyu dan Jin Zhengu meninggalkan kota hutan Maple, menuju ke arah sekte langit dan bumi. Setelah meninggalkan sekte tersebut selama 3 tahun, Lin Fan harus kembali dan menebusnya dengan benar. Hal ini terutama terjadi pada situasinya saat ini. Dia harus meminta beberapa informasi tentang tempat-tempat berbahaya dan orang-orang menakutkan yang harus diwaspadai. Jalur perburuannya harus segera dimulai. Mereka sudah pergi. Pria tua di samping Feng Yanyun angkat bicara saat matanya bersinar dengan kilatan tajam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa bertemu dengan makhluk kuat setingkat itu di hidupnya. Membunuh Dewa Emas seperti membunuh anjing. Dia menanganinya dengan mudah. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan bahkan untuk dia pikirkan.
Tidak kusangka kota hutan Maple memiliki ketertarikan seperti ini, kata Feng Yanjun. Itu benar, sekarang kita memiliki formasi misterius di atas kita, itu akan mampu melindungi kota hutan Maple dari serangan luar. Ini sudah lebih dari cukup. Pria tua itu berkomentar sambil mengagumi formasi yang menyelimuti kota hutan Maple saat ini. Formasi ini misterius melebihi apapun yang pernah dilihatnya. Pada saat yang sama, ada kekuatan membunuh yang merembes keluar darinya. Jika ada orang yang mencoba menyerang kota hutan Maple, kemungkinan besar mereka akan terbunuh dalam sekejap. Hebat, kekuatan tingkat ini sungguh luar biasa. Apakah kita akan menuju ke sektemu sekarang, kakak? Qiu Zanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu perubahan apa yang dialami Sekte Langit dan Bumi dalam 3 tahun terakhir. Ini adalah sesuatu yang membuatnya penasaran juga. Hehe, kita bisa dianggap sebagai orang yang pernah melihat sekte besar sebelumnya. Nama Sekte Langit dan Bumi terkenal. Di masa lalu, kami juga mencoba memasuki Sekte Langit dan Bumi, namun akhirnya sia-sia. Jadi, kami memutuskan untuk melupakannya sejak saat itu. Jin Zenggu mengenang masa lalu sambil berkata. Lin Fan memandang mereka berdua dan terkekeh sejenak, jika kalian berdua ingin bergabung, kalian bisa melakukannya, tahu. Qiu Zanyu sangat bersemangat memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk membatalkannya, sebaiknya kita tidak bergabung. Mengikutimu sama saja dengan bergabung, kakak. Ya, itu masuk akal. Jin Zenggu mengangguk setuju. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, mari kita tidak membicarakannya. Kalian tidak akan menderita karena mengikutiku, kan? Beberapa hari kemudian, Sekte Langit dan Bumi muncul di hadapan Lin Fan. Melihat ke sekeliling, Lin Fan menyadari bahwa Sekte Langit dan Bumi sangat hidup. Hal ini terutama terjadi pada langit di atas arena perdebatan. Kekuatan bergemuruh begitu dahsyat hingga kekosongan pun terdistorsi karenanya. Mungkinkah ada kompetisi besar lagi? Lin Fan agak tertarik saat dia menuju pintu masuk gunung. Di pintu masuk gunung, ada 2 murid yang sedang mengobrol sambil melihat ke kejauhan, memperlihatkan ekspresi haus di wajah mereka. Sepertinya sangat menyenangkan di sana. Sayang sekali kita harus menjaga pintu masuknya. Salah satu murid berkata. Betapapun menariknya, itu bukan urusan kami. Kami baru saja bergabung dengan sekte ini. Jika bukan kita yang menjaga pintu masuk, siapa lagi? Jawab murid yang lain. Seseorang di sini. Ketika kedua murid, yang sedang mengobrol, melihat Lin Fan, mereka segera berangkat. Lin Fan mengeluarkan tokennya, yang merupakan simbol dari sisa-sisa. Tentu saja, kedua murid itu mengenali token itu sebelum memandang Lin Fan dengan sopan, kakak senior. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya dan memasuki sekte tersebut. Qiu Zanyu dan Jin Zenggu, yang mengikuti di belakangnya, membusungkan dada mereka dan masuk juga, merasa sangat bangga. Setelah kelompok Lin Fan masuk, kedua murid itu mulai berdiskusi dengan penuh pertanyaan. Itu tadi adalah kakak laki-laki. Terlebih lagi, dia juga seorang sisa. Namun, kami telah melihat semua sisa-sisa sebelumnya, tapi entah bagaimana, saya tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Salah satu murid berkomentar dengan rasa ingin tahu. Itu tidak mengherankan, bukan? Dari 10 sisa besar, selalu ada kursi yang kosong. Sejak kapan kamu melihat semuanya sebelumnya? Jawab murid yang lain. Ah, mungkinkah orang yang tadi adalah? Seru murid pertama. Meskipun mereka baru memasuki sekte tersebut belum lama ini, mereka telah mendengar rumor tersebut sebelumnya. Sisa-sisa nomor 1 di seluruh sekte telah menekan semua sisa-sisa lainnya sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tidak hanya itu, dia telah meninggalkan sekte tersebut selama 3 tahun dan tidak kembali sama sekali. Dia sangat misterius. Kakak, Sekte Langit dan Bumi sangat hidup. Qiu Zanyu melihat ke kiri dan ke kanan sambil berseru. Itu sudah jelas. Sekte besar selalu sibuk dengan kehidupan. Lin Fan tersenyum dan kemudian melihat ke kejauhan, mari kita pergi ke sana untuk memeriksanya. Aula utama sekte, di arena perdebatan. Kau membiarkanku menang. Seorang pria berkata sambil menangkupkan tinjunya. Namun, matanya bersinar dengan ekspresi jijik. Di platform tontonan, Guru Besar Han. Astaga, ini memalukan, tapi sisa sekteku berhasil menang entah bagaimana dengan keberuntungan sekali lagi. Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tersenyum puas. Sekte Dewa Kunlun selalu bertukar aktivitas dengan Sekte Langit dan Bumi. Kali ini, saatnya Sekte Langit dan Bumi menjadi tuan rumah. Namun, motif mereka sebagai tamu hanyalah kedok. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk melihat kekuatan generasi penerus Sekte Langit dan Bumi. Tidak masalah. Han Juntian tersenyum dengan tenang seolah itu tidak mengganggunya sama sekali. Namun, dia hanya mengumpat di dalam hatinya. Ada apa dengan sisa-sisa ini? Semuanya tampak sangat lemah seolah-olah mereka belum makan sama sekali. Pada saat yang sama, bagaimana kekuatan sisa-sisa Sekte Dewa Kunlun bisa sekuat ini? Mereka begitu kuat hingga sedikit sakit. Selanjutnya, duel antara sisa Sekte Dewa Kunlun, Yan Qingsui, dan sisa Sekte Langit dan Bumi, Ling Wuzun. Sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi telah kehilangan lebih banyak daripada yang mereka menangkan. Dari 6 pertandingan, mereka hanya meraih 2 kemenangan. Ini memang sangat memalukan. Ling Wuzun melihat ke kiri dan ke kanan sambil menunjukkan ekspresi jengkel.
Saudara muda Ling, tenanglah. Anda harus memenangkan ini, kata Jian Changqiong yang tersisa dengan wajah sangat pucat. Dia sudah kalah di arena sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mencapai tingkat budidaya penuh keadaan keabadian sejati, dan hanya selangkah lagi dari keadaan keabadian mistik. Tapi, tak disangka murid Sekte Dewa Kunlun ini akan lebih sakit lagi. Dia dijatuhkan hanya dalam 10 gerakan. Itu memang keadaan yang sangat menyedihkan. Saya akan mencoba yang terbaik. Apalagi yang bisa dikatakan Ling Wuzun. Selain mencoba yang terbaik, tidak ada jalan keluar lain. Para murid Sekte Dewa Kunlun tampak seolah-olah mereka baru saja meminum beberapa pil, dan mereka sangat ganas. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Terlebih lagi, mengingat situasinya saat ini, dia juga tidak terlalu percaya diri. Ketika dia melihat betapa angkuhnya penampilan para murid Sekte Dewa Kunlun, Ling Wuzun tidak bisa membangkitkan semangatnya. Sialan, dia bisa kehilangan wajahnya sendiri sebanyak yang dia inginkan, tapi dia sama sekali tidak bisa menyebabkan sekte itu kehilangan muka. Pada saat ini, Ling Wuzun memikirkan sisa nomor 1 terkutuk itu. Itu adalah orang yang paling dia benci, Lin Fan. Sialan, jika orang itu ada di sekte ini, segalanya tidak akan menjadi menyedihkan juga. Sialan. Meskipun Ling Wuzun tidak akan pernah bisa melupakan penghinaan yang diberikan Lin Fan kepadanya, dia lebih berharap penghinaan itu akan muncul mengingat situasi saat ini. Dia lebih suka orang itu menjadi pusat perhatian daripada membiarkan murid-murid Sekte Dewa Kunlun ini menunjukkan kekuatan mereka di hadapan Sekte Langit dan Bumi. Di kursi para tetua saat ini, wajah King Yangzi bersinar dengan warna hijau dan putih, jelas canggung. Tak kusangka mereka akan kalah telak. Ini terlalu memalukan. Dia kemudian diam-diam berbalik untuk melihat ekspresi Grandmaster, dan menemukan bahwa wajah Grandmaster benar-benar tenang. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan sedikit kemarahan yang membara di matanya. Sialan, kemana anak itu meninggal? Tidak ada satupun berita yang muncul selama 3 tahun terakhir. Mungkinkah dia bertemu dengan monster tua di luar dan segera membelot untuk bergantung pada orang lain? Sejujurnya, King Yangzi tidak bisa mengabaikan gagasan itu sepenuhnya dari pikirannya. Di arena perdebatan, Ling Wuzun memandang wanita di hadapannya ini, yang begitu cantik sehingga dia sepertinya tidak bisa menjadi lebih cantik lagi saat ini. Dia menangkupkan tinjunya dengan lembut dan memperkenalkan dirinya, sisa Ling Wuzun. Yan Qingsui tersenyum lembut sebelum memberinya tatapan menghina, nama itu cukup mendominasi. Wuzun, ya, tapi, kita lihat saja apakah Anda punya kekuatan untuk mendukungnya. Anda sebaiknya mengeluarkan semua kekuatan Anda. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika kamu kalah telak. Ling Wuzun mengerutkan kening, jelas tidak senang. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Dia pernah mendengar rumor tentang Yan Qingsui ini sebelumnya. Meskipun kondisi kultivasinya mirip dengan dia, kekuatannya sangat mendalam, dengan sumber yang dalam. Tidak hanya itu, keterampilan mistik yang dia gunakan juga sangat kejam. Jika dia tidak menganggapnya serius, dia mungkin yang akan kalah. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.